Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua yang sebelumnya, yaitu The Return of Gods. Jadi buat yang belum nonton silahkan cek di deskripsi. Oke, jika kalian suka boleh di-share, kalau tidak suka ya langsung skip aja, make it simple bre. Seperti biasa duduk dengarkan dengan seksama, seruput kopinya lalu sebat rokoknya. Film pun dimulai. Kisah berlanjut di episode sebelumnya, Lin Fei akan menjalankan hukuman yang ditempatkan di Gua Xuanbing. Tianxing yang terus menggoda Lin Fei dan menakuti Lin Fei tentang banyaknya iblis serta dinginnya di Gua Xuanbing, Lin Fei tidak menghiraukan perkataan Tianxing. Di kehidupan sebelumnya ia sudah pernah tinggal bersama gurunya di Gua Xuanbing. Maka dari hal itu, Gua Xuanbing sudah menjadi hal yang familiar bagi Lin Fei. Baginya tidak merasakan takut sama sekali. Sesampainya di Sungai Yin, Tianxing mengingatkan Lin Fei untuk berhati-hati. Kemudian Tianxing pun pergi. Setelah kepergian Tianxing, Lin Fei langsung berhadapan dengan iblis ular. Lalu Lin Fei dengan mudah membunuh iblis ular itu, serta esensi darah dari iblis ular tersebut Lin Fei ambil untuk dimurnikan setelah keluar dari Gua Xuanbing. Seperti kisahnya kalau Gua Xuanbing memiliki banyak monster. Seketika itu monster-monster keluar dari sarangnya dan langsung menyerang Lin Fei. Di sisi lain, Tianxing terbangun dari tidurnya. Ia khawatir akan keadaan Lin Fei. Bagaimanapun juga Lin Fei adalah temannya, meskipun menurutnya Lin Fei sangat menjengkelkan. Sesampainya di Gua Xuanbing, Tianxing mencari-cari keberadaan Lin Fei. Tianxing kemudian melihat Lin Fei sedang duduk santai. Lalu Lin Fei menanyakan apakah Lin Fei yang membunuh semua iblis ular. Lin Fei hanya tersenyum. Tianxing masih tidak percaya kalau Lin Fei bisa mengalahkan semua iblis ular. Setelah itu muncullah Raja Iblis Ular dari dalam sungai. Nampaknya Raja Iblis Ular muncul di sungai yang dangkal karena ia mencium bau darah iblis ular yang Lin Fei bunuh sebelumnya. Setelah itu Lin Fei menghunuskan pedangnya dan menebas Raja Iblis Ular hanya dengan sekali tebas. Melihat hal itu, Tianxing sangat kaget, sekaligus ia merasa marah karena Lin Fei dengan kekuatannya sudah bisa dibandingkan dengan Tianxing, bahkan mungkin lebih kuat daripada Tianxing. Lalu, Tianxing pun menghampiri Lin Fei. Ia mengancam Lin Fei untuk akan membongkar rahasianya. Seketika itu Lin Fei merasa curiga apakah Tianxing sudah mengetahui kalau ia Lin Fei dari kehidupan sebelumnya. Namun prasangka Lin Fei salah. Ternyata rahasia yang dimaksud Tianxing yaitu pedang yang ada di tangan Lin Fei. Tianxing mengira kalau pedang yang Lin Fei punya adalah senjata kelas atas. Kemudian Tianxing menukarkan pedang Lin Fei dengan pedang miliknya. Kebetulan waktu itu iblis ular muncul kembali, lalu Tianxing mencoba kekuatan pedang milik Lin Fei. Dan apa yang terjadi? Pedang itu patah. Saat itu pula iblis ular menyerang balik Tianxing. Beruntung Tianxing masih bisa diselamatkan oleh Lin Fei. Lin Fei kemudian menyadari mengapa Raja Iblis bermunculan disebabkan darah milik Tianxing memiliki darah murni Yang. Setelah itu Lin Fei mengikat Tianxing di sungai untuk memancing Raja Iblis Ular untuk keluar. Tidak disangka yang keluar bukan Raja Iblis melainkan Kaisar Iblis. Lin Fei yang melihat hal itu ia benar-benar kaget karena tidak sebanding kekuatannya. Lin Fei langsung pergi membawa Tianxing. Tetapi saat ingin pergi, Kaisar Iblis itu menyerang Lin Fei. Dengan serangan itu Lin Fei terpental jauh. Lin Fei berusaha melawan tapi kekuatannya tidak sebanding dengan Kaisar Iblis. Setelah itu Kaisar Iblis itu menghampiri Lin Fei. Ternyata Kaisar Iblis tersebut adalah ular peliharaan Lin Fei di kehidupan sebelumnya. Dikisahkan kalau Lin Fei bertemu dengan Kaisar Ular, di mana Kaisar Ular waktu itu sedang terluka dan masih kecil. Setiap hari Kaisar Ular terus mengikuti Lin Fei. Akhirnya Lin Fei memutuskan untuk membuat perjanjian. Dengan begitu Kaisar Ular sudah menjadi peliharaan Lin Fei. Setelah kejadian tragis yang menimpa sekte pedang, Lin Fei saat itu akan pergi untuk membalas dendam kepada para iblis. Sebelum itu Lin Fei memberi tugas kepada Kaisar Ular untuk menjaga Gua Xuanbing. Jadi sudah jelas kalau Kaisar Ular sangat setia. Terbukti Kaisar Ular tetap menjaga Gua Xuanbing dan menunggu Lin Fei datang. Melihat hal itu Lin Fei sangat terharu. Kemudian Kaisar Ular merasakan sakit di tubuhnya karena tidak bisa menahan kekuatan dari tubuhnya. Seharusnya Kaisar Ular bertransformasi. Ia tidak melakukannya sebab ia takut Lin Fei tidak mengenalinya. Lalu Lin Fei menyuruh Kaisar Iblis. Lin Fei menyebutnya Xiao Xiao. Ia harus bertransformasi dan setelah menjadi manusia, Xiao Xiao bisa menemani Lin Fei selamanya.
Scene berlanjut, Tianxing sudah berada di rumahnya. Ia terbangun dan menceritakan kepada gurunya yaitu Wan Liguang bahwa ia bertemu dengan Kaisar Iblis Ular. Tetapi Wan Liguang tidak mempercayai Tianxing karena Lin Fei sudah menjelaskan kalau Tianxing pingsan akibat bertemu dengan Raja Iblis Ular. Setelah itu Wan Liguang pun pergi. Tianxing sangat marah sebab Lin Fei tidak menceritakan kebenarannya. Lalu Tianxing berfikir Lin Fei memiliki perjanjian dengan iblis, sebab itu Lin Fei tiba-tiba menjadi kuat. Di sisi lain, Lin Fei mendatangi tebing paruh elang. Sebelum melangkah, Lin Fei menutupi auranya agar iblis ular tidak menyadari keberadaannya. Tiba-tiba Tianxing datang. Ia menggunakan benda teleportasi untuk mencari Lin Fei. Tidak lama kemudian, Tianxing terpengaruh oleh ilusi tempat itu dan menyerang Lin Fei dengan membabi buta. Beruntungnya Lin Fei berhasil menyadarkan Tianxing. Tapi bagaimana dengan iblis ular yang sudah siap untuk menerkam mereka? Jika penasaran, tunggu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sia Tilkutul.